Sahabat Adpo yang budiman, pandemi COVID-19 ini merupakan bencana non-alam yang luar biasa. Hampir semua orang terdampak, baik secara kesehatan, sosial, dan ekonomi. Secara sosial, kita jadi berubah. Tidak lagi bisa bersalaman, harus memakai masker kalau keluar rumah, dan harus menjaga jarak antara orang dengan orang. Tidak diperkenankan lagi berkumpul dengan alasan apapun. Kita yang dulunya beribadah di masjid, di gereja, atau di pura, kini untuk sementara dilarang. Semua harus dilakukan di rumah. Kita yang dulunya bekerja di kantor dan belajar di sekolah atau di kampus, kini harus bekerja dan belajar di rumah melalui media online. Beribadah di rumah, bekerja di rumah, dan belajar di rumah jadi slogan di mana-mana. Tradisi mudik yang telah membudaya bagi orang Indonesia juga dilarang. Siapapun yang berusaha untuk mudik dicegat oleh petugas dan diminta untuk kembali. Hal ini semua belum pernah terjadi. Secara ekonomi, hampir semua bidang terdampak. Bukan saja usaha kecil, pandemik ini juga berdampak pada industri besar. Pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Bahkan ada yang tidak memiliki makanan lagi dan kelaparan. Secara kesehatan, sudah ribuan orang terjangkit virus ini dan sudah banyak saudara kita yang akhirnya meninggal dunia. Penularan virus ini begitu masif sehingga pemerintah telah mengeluarkan peraturan PSBB yang diterapkan pada daerah yang dianggap zona merah karena banyaknya orang yang terjangkit COVID-19. Pemirsa Adpo, pada kesempatan ini Adpo memberikan pertanyaan kepada saya. Apakah seseorang dapat mengajukan ganti rugi ke pengadilan karena tertular akibat kelalaian seorang penderita COVID-19? Menjawab pertanyaan tersebut, dapat saya sampaikan. Pada prinsipnya, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan. Hakimlah yang nantinya memutuskan apakah gugatan dari penggugat terbukti atau tidak, sehingga gugatan tersebut dapat dikabul. Sebagaimana kita ketahui, untuk menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum perlu syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, adanya perbuatan. Di sini, perbuatan yang dimaksud dapat berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif. Yang kedua, perbuatan melawan hukum. Misal dalam hal ini, adanya pihak yang mengumpulkan orang untuk suatu kegiatan, padahal diketahui bahwa ada larangan berkumpul pada masa pandemi COVID-19 dan adanya penerapan PSBB, namun tetap dengan sengaja melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, adanya kesalahan. Kesalahan ini dapat berupa melanggar dengan sengaja aturan sehingga orang lain tertular penyakit. Sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi, telah melanggar dengan sengaja peraturan PSBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan yang keempat, adanya kerugian. Dari perbuatan mengumpulkan orang sehingga dan ternyata dapat diketahui ada yang sudah terjangkit COVID-19 dan menularkan kepada pihak lain, bagi yang tertular tentu membawa kerugian secara ekonomi. Apalagi yang tertular misalnya sebagai tulang punggung keluarga. Pihak keluarga dirugikan karena tidak ada lagi yang memberikan nafkah pada mereka. Namun, secara praktek, untuk membuktikan asal atau dari mana seseorang itu terjangkit COVID-19 ini tentu tidak merupakan hal yang mudah. Namun yang terbaik saat ini bukanlah menyelesaikan masalah hukum melalui pengadilan, namun dapat menyelesaikan
masalah secara kekeluargaan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat.